Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini untuk sama-sama kita membangun iman kita dalam ibadah raya. Sekalipun kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Ada kesempatan buat kita untuk saat teduh sejenak. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kesempatan buat kita boleh beribadah, bersekutu dalam ibadah online pada minggu ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tiada terbatas, kasih-Nya selalu baru bagi kita, dan Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita naikkan pujian semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara hidup kami Tuhan. Kita naikkan sungguh-sungguh pujian ini di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik buat kami Tuhan. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di
Benar Tuhan, inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau masih terus peliharakan hidup kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat saat indah Tuhan, di mana kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami Tuhan dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini, kami percaya Engkau juga telah memberkati kami dan siap memberkati kami Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, agar kami boleh benar-benar tertuju kepadamu Tuhan. Sehingga berkat Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Shalom. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita tahu dengan kondisi yang kita alami saat ini, banyak anak-anak Tuhan mungkin yang harus kehilangan pekerjaannya. Banyak hal yang mereka harus lalui, kesulitan-kesulitan yang harus mereka alami. Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan sungguh ada bagi kita, sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan, pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Katakan yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan, hanya Engkaulah, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan dan tak pernah kupikirkan. Amin. Itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang kami alami Tuhan, apa yang ku alami, namun kami percaya, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kami Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu, datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Mari katakan dengan iman, yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu, semua mungkin bagimu, sebab Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan.
mungkin bagimu Tuhan, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, sebab hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak, amin Yesus, kami percaya Tuhan. Dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesuslah jawaban hidup kita. Amin. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Amin Yesus. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita sekalipun, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Katakan Allah sanggup. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri dan kita bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dengan iman, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya Tuhan. Betul, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya hari ini Tuhan sudah siapkan berkat buat kita melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini.
Biarlah apa yang disampaikan oleh hambanya boleh membawa berkat dan menjadi sukacita bagi kita. Dan kita percaya bahwa dari pujian awal sampai kita mau firman Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Burung di udara dia pelihara, apalagi kita biji matanya. Tuhan akan selalu pelihara hidup kita dan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Amin, Yesus. Haleluya. Katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Amin Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari dengan iman kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku Tuhan, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu karena roh Tuhan ada di dalam kami yang memberikan kepada kami kekuatan, kemerdekaan, memberikan kepada kami penghiburan, dan memberikan kepada kami sukacita tersendiri. Kami boleh ada sebagaimana pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami telah diberkati oleh pujian, penyembahan, dan ucapan syukur serta hadirat Tuhan. Dan kami mau lebih lagi diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, terlebih-lebih urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini adalah hari-hari di mana kita memperingati sebagaimana tahun-tahun yang lalu gereja kita senantiasa mengadakan ibadah PIP selama 10 malam. Saudara-saudara yang kasih dan diberkati Tuhan, hari ini adalah malam yang ketiga di dalam ibadah PIP kita. Tema firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada kita pagi hari ini yaitu cahaya terang Roh Kudus, yang diambil dari Injil Yohanes yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tahu bagaimana kisah seorang Petrus. Dia pernah menyangkali Yesus 3 kali ketika peristiwa penangkapan Yesus dan penyaliban Yesus. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh Petrus dan murid-muridnya pada waktu itu, bagaimana Petrus dengan gagah berani, dia dapat menjadi seorang pemberita firman Tuhan yang begitu sangat radikal. Dia memberitakan kepada orang-orang yang tidak percaya berita keselamatan yang daripada sorga. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat pertobatan dalam skala yang besar terjadi ketika Petrus berkhotbah dan 3.000 orang pada waktu itu diselamatkan dan menjadi percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada peralihan, ada pembaharuan dan ada perubahan di dalam diri Petrus. Roh Kudus mengubah cara pandang Petrus. Dia tidak lagi melihat dirinya dan tujuan serta kepentingannya, tetapi dia hanya melihat Yesus dalam kemuliaan dan tujuan Yesus melalui hidupnya. Begitu juga yang Tuhan inginkan. Ketika Roh Tuhan ada di dalam kita, ketika kita sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan mau mengubah kehidupan kita semakin luar biasa.
Dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Saudara-saudara, pentingnya Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan keimanan orang percaya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan dapat mengenal Allah. Kita tidak akan dapat mengenal kasih-Nya dan kita tidak akan mengenal setia-Nya. Demikianlah pentingnya, sekali lagi saya katakan, keberadaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga Daud pernah berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Karena apa Daud berkata demikian di dalam Mazmur 51 ayat 13b? Karena Daud tahu persis, tanpa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, dia tidak akan dapat memiliki kemenangan, tidak akan dapat meraih kemenangan, dan hidupnya tidak akan ada kemuliaan Allah, dan dia tidak akan mengenal siapa Allah di dalam kehidupannya, dan dia tidak akan dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup yang datang di dalam kehidupannya, apalagi dia menjadi seorang raja. Makanya Daud berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal apabila cahaya Roh Kudus menerangi hati dan hidup kita, yang akan saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama, cahaya Roh Kudus mendatangkan keinsapan atau mendatangkan kesadaran bagi manusia dunia terhadap 3 hal, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 kita baca tadi, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab mengatakan bahwasanya manusia semuanya sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 23, semua manusia sudah berdosa. Bahkan Alkitab mengatakan karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Ditulis di dalam 1 Raja-Raja dan 2 Tawarik, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, inilah gunanya Roh Kudus hadir bagi setiap orang percaya. Roh Kudus dicurahkan bagi manusia dunia supaya menginsapkan kita, menyadari bahwasanya kita semua sudah berdosa. Hadirnya Roh Kudus untuk menginsapkan kita dari dosa, supaya kita menyadari dan akhirnya kita menyesali dan kita mengakui di hadapan Allah, dan kita mengambil tindakan yang tepat, yaitu kita bertobat. Karena Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan ketika kita datang mengakui di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Roh Kudus menginginkan semua orang mengalami pertobatan, yaitu pertobatan yang di dalam Kristus Yesus, untuk percaya kepada Yesus, bahwasanya semua dosa, kesalahan, dan kejahatan kita di masa yang lalu, hari ini, dan yang akan datang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib melalui darahnya yang kudus, melalui penderitaan Kristus yang sedemikian besar adanya, sedemikian dahsyat adanya. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kemudian menyadarkan kita tentang kebenaran, supaya manusia semua percaya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit serta naik ke sorga 2000 tahun yang lalu adalah kebenaran Allah sendiri, adalah kebenaran satu-satunya yang sejati. Tidak ada kebenaran yang lain di luar Kristus. Kita sering mendengar tentang ajaran atau pribadi yang mengaku mereka berdiri di atas kebenaran, saudara. Ya, bahkan iblis juga mengaku sebagai pribadi yang benar, sehingga dia dapat memperdaya Adam dan Hawa. Kenapa?
Karena pada waktu itu Adam dan Hawa menangkap segala perkataan iblis adalah suatu kebenaran. Alkitab mengatakan malaikat iblis dapat menjelma, menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Roh Kudus ingin mengisapkan, menyadarkan kita. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan hari ini kita mendengar saudara-saudara ada pengajar-pengajar kebenaran. Bahkan hari ini kita mendengar ada pengajar-pengajar kebenaran mengajarkan teologi mimpi, saudara. Bukan lagi mengajarkan tentang kebenaran yang berdasarkan firman Allah. Dia mengajarkan yang berdasarkan mimpi dari hasil tidurnya. Mungkin hari ini karena kita diminta untuk tetap di rumah, akhirnya banyak tidur. Sehingga orang banyak bermimpi, Bapak Ibu Saudara. Bermimpi ketemu Yesus, mengatakan seperti ini dan itu, seolah-olah itu adalah dasar kebenaran. Tetapi kebenaran yang hakiki adalah berdasarkan firman Allah. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesuslah satu-satunya kebenaran yang telah memerdekakan orang percaya dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi pegang perkataan Yesus, pegang firman Allah. Percaya kebenaran hanya ada di dalam Yesus yang memberikan kepada kita suatu kebenaran di dalam hidup ini. Karena melalui kematian Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dan kemudian menyadarkan kita tentang penghakiman. Alkitab mengatakan manusia ditetapkan mati hanya untuk satu kali. Dan sesudah itu dia dihakimi. Kehidupan kita hari ini saya mau mengatakan adalah suatu persiapan kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus kelak, saudara. Coba kita baca dari surat Ibrani 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk apapun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab di depan mata Dia yang kepadanya kita harus, saya ulangi, kehidupan kita hari ini adalah persiapan kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan hakim yang agung. Sebagaimana yang Alkitab katakan di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada suatu makhluk apapun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara-saudara, Yesus yang akan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Maka daripada itu, selagi kita memiliki suatu kesempatan, Bapak Ibu Saudara, mari kita perbaiki segala sesuatu di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita pikirkan, perkatakan, dan kita perbuat. Mari, supaya kita sejajarkan dengan Injil Kristus. Supaya pada akhirnya Allah melihat kita. Kita siap untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapannya. Nah, ini dia. 3 hal ketika Roh Kudus, cahaya Roh Kudus itu menginsapkan dunia. Dan yang kedua, cahaya Roh Kudus memimpin kita untuk dapat berjalan dalam kebenaran Allah. Ayat yang ke-13 dari Injil Yohanes yang kita baca tadi mengatakan demikian, saudara. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini saya garis bawahi, saudara. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Pemazmur pernah berkata, saudara, di dalam Mazmur 143 ayat 10. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata.
Tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, kita tidak akan bisa berjalan di atas kebenaran yang Allah inginkan. Karena sekali lagi, ada banyak orang di dunia ini yang memberikan nilai-nilai seolah-olah itu adalah benar. Tetapi saya mau mengatakan, kebenaran di luar Yesus sekali lagi adalah suatu kebenaran yang palsu. Dikatakan, aku akan memimpin kamu ke dalam suatu kebenaran. Apa yang dimaksud dengan memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Apa dikatakan di sana? Saya bacakan buat saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah yang disebut dengan suatu pribadi pemimpin yang benar. Roh Kudus menjadi suatu pribadi yang memimpin kita. Untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Dia mengajar, dia menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Inilah pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Mengajarkan kepada anak buahnya segala sesuatu bagaimana harus dia lakukan, mendisiplinkan anak buahnya, menegur anak buahnya, ya. Membawa supaya anak buahnya memiliki kinerja yang baik, hasil yang optimal. Nah, ini adalah suatu pribadi pemimpin yang baik. Roh Kudus memimpin kita, saudara, kepada suatu kebenaran. Artinya, mendidik kita, membentuk kita, supaya kita memiliki sikap yang taat kepada firman Tuhan. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Kristus. Ini yang Tuhan mau. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Tesalonik, apa kata Paulus? 1 Tesalonik 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan kamu telah menjadi penurut. Saya ulangi, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan. Kita orang yang terus mendengar perkataan Tuhan. Ya. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini dia saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin seorang bisa mentaati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena di dalam diri seseorang itu bercokol perasaan, pikiran, dan kedagingannya, saudara. Belum lagi berbicara tentang pengaruh-pengaruh iblis, pengaruh-pengaruh dunia yang merasuki pikiran dan hati seseorang. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mau mengatakan tanpa Roh Kudus tidak mungkin seorang dapat menjadi taat dan dapat berjalan di dalam kebenaran. Sehingga Daud pun berkata, ya, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Saya mau mengatakan agar kita juga hari ini mengatakan kepada Allah seperti apa yang dikatakan oleh Daud kepada Allah. Supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan itu. Kita menjadi orang-orang yang taat. Untuk apa? Untuk menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika ketaatan ada di dalam kehidupan kita, maka semua janji-janjinya Allah pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, cahaya Roh Kudus akan membuat segenap hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Di dalam Yohanes 16
16 tadi bacaan kita, apa dikatakan di dalam ayat yang ke-14? Dikatakan, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saya garis bawahi perkataannya, ia akan memuliakan aku. Inilah ketika cahaya Roh Kudus menyinari hati setiap orang, dia akan dapat memuliakan Kristus dalam hidupnya sepanjang hidupnya melalui segala perkara-perkara hidup yang dialami. Ketika kesusahan datang, kesulitan datang, dia nggak bersungut-sungut, saudara. Dia tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Ketika hal-hal yang datang di dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia dapat berkata, Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ada dua hal supaya di dalam kehidupan kita dapat memuliakan Tuhan. Yang pertama yaitu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Alkitab mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita begitu banyak menghabiskan waktu untuk kita memikirkan terhadap perkara-perkara yang di bumi, sehingga Allah mendapati kita adalah orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, apabila engkau makan, apabila engkau minum, dan apabila engkau mengerjakan segala sesuatu, kerjakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita dapat mempermuliakan Kristus, mempermuliakan Tuhan? Persembahkanlah seluruh hidup kita bagi Dia. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lakukan ini, saudara. Ya, kita bawa hidup kita, tubuh jiwa roh kita persembahkan bagi kemuliaan Dia. Inilah ibadah kita yang sejati. Itu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Daripada itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini, ada lembah kekelaman, saudara Bapak Ibu Saudara dalam masa-masa yang sulit, percaya cahaya Roh Kudus itu biarlah bersinar di dalam hati kita, dalam pikiran kita, memberkati, menolong, dan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah terang Roh Kudus-Mu yang mulia itu terus menerangi kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masa-masa yang gelap, masa-masa yang suram hari ini Tuhan, kami percaya ada kekuatan Tuhan, ada cahaya terang Tuhan yang menyinari kami dalam kuat kuasa Roh Kudus dan firman-Mu. Daripada itu Tuhan, biar Engkau memberkati, memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini, untuk mereka berjalan terus dalam cahaya terang Roh Kudus, sehingga kehidupan mereka semakin memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa kembali untuk bangsa kami. Biar Engkau lawat bangsa kami. Berikan kekuatan, kemampuan bagi bangsa kami untuk boleh melewati masa-masa yang sulit. Karena kami percaya ada kasih karunia Allah yang besar atas Indonesia. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib atas Indonesia. Ada kasih sayang dan belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Begitu juga atas kota kami Sukabumi yang tercinta. Biarlah Tuhan kehendak-Mu jadi, apapun yang terjadi hari ini kami percaya rancangan Tuhan terjadi terlebih dahulu, sehingga Indonesia dan Sukabumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada hujan pertobatan atas Indonesia. Ada banyak orang meninggalkan segala dosa dan kejahatannya, mencari keselamatan di dalam Kristus Yesus yang kekal.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau tolong jemaat Tuhan yang hari ini mengalami kesulitan apapun. Biar pemeliharaan yang daripada Tuhan itu dinyatakan, kekayaan yang daripada Tuhan itu dicurahkan, sehingga mereka tetap sabar kuat di dalam iman, pengharapan dan kasih-Nya kepada Kristus Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini di dalam hati dan pikiran sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terimalah dan bawalah kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa di dalam nama persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menjaga saudara Bapak Ibu sekalian, yang akan memberkati, yang akan menyembuhkan, yang akan mengampuni, yang akan menyelamatkan, yang akan menyertai serta menopang. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar